Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Semoga kita semua sehat selalu dalam Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita kembali pada pagi yang baru ini, yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, hanya Engkaulah segalanya. You are my all in all. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Say, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Yesus Tuhan, mulia namamu. Kaulah segalanya Bapa di hidupku. Ku serahkan hariku di dalam-Mu, Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diandalkan. Sebab Kau Tuhan, segala Tuhan, kuasa-Mu besar di dalamku Bapa. Ku sembah-Mu Yesus, ku sembah-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku sembah, memuji nama-Mu Bapa. Pimpinlah jalan kami hari ini Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang berjalan di depan kami, menerangi langkah kami Bapa. Biarlah hari ini Bapa, kami boleh mendengar renungan firman-Mu, dan ini boleh menjadi rema buat kami, dan ini boleh kami lakukan, dan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang membawakannya Bapa. Kiranya perpanjangan lidah-Mu Tuhan sampai pada pagi hari ini kepada kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami siap menerima
mendengar, melakukan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, salam damai dan sukacita buat kita sekalian. Saya berdoa kita semua pagi ini dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ketika sesuatu yang berharga diambil dari kita. Saya bacakan satu ayat dari Kejadian pasal 37 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Saudara kasih Tuhan, kita tahu ya bagaimana Yusuf adalah anak kesayangan dari ayahnya, dan ini membuat iri hati saudara-saudaranya yang lain, sehingga saudara-saudara yang lain merencanakan pembunuhan terhadap dia. Dan ayat yang kita baca ini, kita melihat bagaimana ya jubah kesayangan dari Yusuf itu diambil daripada dia oleh kakak-kakaknya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kehilangan sesuatu yang berharga ya tentu ini sangat menyedihkan bagi kita. Apalagi ya kehilangannya itu ya secara dipaksa, ya dengan cara dipaksa. Apa yang kita miliki ya itu direnggut begitu saja dari kita ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kita seringkali melihat ya hal-hal yang seperti ini ya terjadi di sekitar kita, ketika ada orang yang ya menangis histeris karena rumahnya dirobohkan ya, karena dia membangun rumah di tempat di tanah negara yang mestinya tidak boleh dibangun oleh mereka. Mereka sangat sedih sekali, histeris. Nah, itu ya bukan rumahnya mereka. Apalagi saudara-saudara kalau itu memang benar-benar merupakan rumah milik mereka yang secara resmi mereka bangun, itu diambil dari mereka. Tentu ini akan membuat mereka sangat sedih sekali. Dan saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana mereka kehilangan sesuatu yang begitu berharga bagi mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa membayangkan sedih ya ketika saat itu Yusuf ya bagaimana baju yang sangat indah itu diambil daripada dia, direnggut ya oleh kakak-kakaknya. Ya saat kakak-kakaknya melucuti ya baju kesayangan dia mungkin ya. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang paling berharga yang direnggut dari Yusuf ini ya kemudian kita melihat membuat seluruh kehidupannya itu berubah. Bagaimana Yusuf saat itu tidak lagi ya menjadi anak kesayangan. Dia harus dijual menjadi budak asing. Ya, jadi status Yusuf berubah. Ya, dia tidak lagi menjadi anak kesayangan, tetapi dia menjadi budak belian ketika dia dijual kepada keluarga Potifar. Ya, dia tidak lagi menjadi anak yang dimanja, tapi dia harus menjalani kehidupannya yang penuh dengan penderitaan. Nah, kita melihat ya sejak itu kehidupan Yusuf beberapa kali ya dalam tanda kutip bagaimana pakaiannya itu dilucuti. Kita melihat bagaimana di rumah Potifar pakaian Yusuf ya ditarik lepas oleh istri Potifar yang marah ya karena Yusuf tidak mau diajak ya untuk tidur bersama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pakaian yang lepas itu menjadi bukti ya untuk memfitnah Yusuf dan akhirnya menjebloskan dia ke dalam penjara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya dalam kehidupan kita ya ada kalanya kita juga mengalami hal-hal seperti yang Yusuf alami. Bagaimana sesuatu yang berharga mungkin dari kehidupan kita itu direnggut atau diambil paksa ya dari kehidupan kita. Misalnya bencana. Ya bisa saja ya merenggut paksa apa yang kita miliki. Bisa saja juga orang menipu kita. Ya, dia mengambil secara paksa apa yang kita miliki. Bisa juga orang berbuat jahat kepada kita. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dulu menjadi kebanggaan kita itu hilang lenyap dalam seketika. Nah, tentu situasi ini sangat menyedihkan bagi kita. Namun demikian, saudara kasih Tuhan, kita perlu ingat, ya, kita perlu belajar
Ya, bagaimana Yusuf dalam cerita ini, ya bagaimana akhirnya Yusuf ya pada akhirnya mengenakan kembali jubah yang maha indah. Ya, ketika dia diangkat menjadi raja muda di Mesir. Saudara, ya seringkali Tuhan memang ada kalanya mengizinkan kita yang mengalami kehilangan. Tetapi percayalah saudara kasih Tuhan bahwa ada waktunya Tuhan juga memulihkan keadaan kita. Bahkan saudara kasih Tuhan bukan hanya sekedar memulihkan kita ke posisi yang sebelumnya. Tetapi juga Tuhan seringkali membawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dan itu dialami oleh Yusuf. Saya berdoa ya kita juga bisa mengalami hal yang seperti itu. Ada waktunya kita kehilangan. Ya ada waktunya Tuhan mengizinkan kita kehilangan. Tetapi ada kalanya juga Tuhan memulihkan kehidupan kita. Bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf ini. Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita semua pagi ini tetap semangat. Dalam situasi apapun yang saudara sedang alami hari ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, saya percaya Tuhan menyertai kita, ada bersama dengan kita. Dan biar kita sekalian boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat pagi saudara kasih Tuhan, selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.